Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar salat sunnah rawatib ya. Apa itu rawatib? Rawatib adalah bentuk jamak dari kata rotib ya. Dan yang dimaksud adalah salat-salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Kalau dilakukan sebelum salat fardu tersebut namanya qobliyah ya, sunnah qobliyah. Kalau dilakukan sesudah salat fardu tersebut namanya salat sunnah ba'diyah. Jadi salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu yang 5 ya, yang 5 waktu tersebut, baik qobliyah maupun ba'diyah, baik yang dilakukan sebelum maupun dilakukan sesudahnya. Jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, di antara salat sunnah rawatib itu ada yang masuk dalam kategori muakkad ya. Kita sering mendengar istilah salat sunnah muakkad ya. Jadi masuk dalam kategori yang muakkadah atau muakkad, yaitu yang sangat ditekankan. Karena ada juga yang masuk dalam kategori ghairu muakkadah atau ghairu muakkad. Nah, bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah yang masuk dalam kategori muakkad, yaitu yang sangat ditekankan. Jangan sampai ditinggalkan, karena Nabi SAW senantiasa menjaganya, senantiasa melaksanakannya. Begitu pula para sahabat. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, berapa rakaat ya salat sunnah rawatib yang masuk dalam kategori muakkad ya? Ada di antara ulama yang mengatakan bahwa jumlahnya adalah 10 rakaat ya, 10 rakaat ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar pernah berkata, hafidtu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat ya. Saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Artinya beliau hafal dari Nabi bahwa Nabi senantiasa menjaga atau senantiasa melaksanakan 10 rakaat ya. Dan 10 rakaat yang dimaksud kata beliau adalah raka'ataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Ya, sesudah salat zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah salat maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat sesudah salat isya. Wa raka'ataini qabla salatis subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Inilah 10 rakaat yang dimaksud ya. Dan berdasarkan ini sebagian ulama berpendapat bahwa salat sunnah rawatib yang muakkad itu jumlahnya adalah 10 rakaat. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, di antara ulama ada juga yang berpendapat bahwa jumlahnya adalah 12 rakaat ya, 12 rakaat. Dan 12 rakaat yang dimaksud adalah sama dengan yang tadi disebutkan, perbedaannya adalah pada qobliyah zuhur ya. Kalau tadi hanya disebutkan 2 rakaat, maka yang berpendapat 12 rakaat berarti jumlahnya bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat yang dilakukan sebelum sholat zuhur ya. Yang lainnya sama. Hal ini berdasarkan beberapa keterangan, beberapa riwayat, diantaranya adalah seperti yang pernah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla dhuhri.
Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ya. Begitu pula berdasarkan hadis Ummu Habibah, ya, radhiyallahu anha, di mana Ummu Habibah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabda Rasulullah? Beliau pernah mengatakan, man shalla itsnatai asyrata rakaatan fi yaumin wa lailah, siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka kelak akan dibangunkan untuknya, dengan sebab dia melaksanakan 12 rakaat tadi, kelak akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Nah, begitu Ummu Habibah ya mendengar pernyataan Nabi tersebut, maka beliau mengatakan, fama taraktuhunna mundzu sami'tuhunna min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sejak saya mendengar Nabi mengatakan yang demikian, saya tidak pernah meninggalkannya. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sebagaimana disabdakan Nabi SAW. Karena orang yang ya melaksanakan 12 rakaat dalam sehari semalam akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Nah, 12 rakaat yang dimaksud adalah 4 rakaat sebelum sholat zuhur, ya, kemudian 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Inilah 12 rakaat yang dimaksud, ya, yang hendaknya senantiasa kita jaga, senantiasa kita laksanakan. Ya, jangan sampai tanpa uzur, tanpa alasan syar'i kita meninggalkannya. Karena ini sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan namanya juga orang dalam kondisi tertentu, seseorang kadang-kadang ada uzur sehingga terlewatkan dari rakaat-rakaat tersebut. Bagaimana yang seharusnya kita lakukan manakala kita terlewatkan sehingga kita ya tidak melaksanakan entah 10 rakaat atau 12 rakaat yang tadi, ya, karena satu uzur, maka hendaknya apa yang terlewatkan karena satu uzur tadi hendaknya dikerjakan setelah uzur tersebut hilang. Ya, setelah tidak ada lagi uzur yang menghalangnya, hendaknya dikerjakan betapapun sudah di luar waktunya. Artinya kita dianjurkan untuk mengqadoknya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, misalnya ya, seseorang terlewatkan ya tidak melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh karena satu uzur, syar'i, alasan syar'i. Maka hendaknya ketika uzur tersebut sudah hilang, hendaknya kita melaksanakannya, tidak begitu saja meninggalkan. Dalam satu riwayat pernah terjadi, ya, Rasulullah SAW bersama para sahabat itu kesiangan dalam bangun di waktu pagi hari tersebut, ya. Mereka, yakni Rasulullah dan para sahabat, baru bangun tatkala matahari sudah terbit, ya. Ya, jadi bangunnya pada saat matahari sudah terbit. Apa yang terjadi? Begitu Nabi setelah selesai wudhu, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu kemudian ada di antara sahabat yang mengumandangkan iqamah, dan setelah itu Rasulullah melaksanakan salat subuh. Pada lain kesempatan Rasulullah SAW pernah mendapati ada seorang sahabat yang melaksanakan salat 2 rakaat sesudah orang tersebut melaksanakan salat subuh. Maka Rasulullah berkata kepadanya, salatus subhi rakaatan. Wahai saudara, salat subuh itu hanya 2 rakaat. Maka apa kata sahabat tersebut begitu mendapatkan tanggapan Rasulullah yang demikian? Maka orang tersebut mengatakan, inni lam akun shallaitu raka'ataini lataini qablahuma fa shallaituhumal an, ya. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tadi belum melaksanakan salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Oleh karena itu saya melaksanakannya sekarang. Mendapatkan jawaban tersebut, Rasulullah ternyata diam, ya. Dan diamnya Rasulullah itu menunjukkan
bahwa yang demikian itu adalah tidak mengapa dilakukan. Dan itu menunjukkan ya ketika dia ada uzur atau seseorang ada uzur sehingga 2 rakaat qobliyah subuh tadi tidak dikerjakan, maka hendaknya setelah salat subuh dikerjakan sebagaimana dilakukan sahabat tersebut. Bahkan seandainya misalnya kita belum melaksanakan qobliyah subuh padahal matahari sudah terbit, maka hendaknya dikerjakan walaupun matahari sudah terbit. Dan begitulah yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah pernah mengatakan, "Malam yusalli raka'atil fajri falyusallihima ba'dama tatlu'u syams." Siapa yang belum melaksanakan 2 rakaat fajar, yakni 2 rakaat qobliyah subuh, ya. Siapa yang belum mengerjakan 2 rakaat tersebut, maka hendaknya dia mengerjakan ya sesudah matahari terbit. Jadi bahkan sudah matahari terbit pun hendaknya dikerjakan, ya, sebagai atau niat qadha dari apa yang terlewatkan. Tentu ini adalah dikerjakan bagi orang yang terlewatkan karena satu uzur, bukan karena kesengajaan atau bukan karena kebiasaan, ya. Jadi dia terlewatkan karena satu uzur, maka hendaknya dikerjakan ketika uzur itu terlewatkan, ya, sudah tidak ada, betapapun waktunya sudah lewat, atau dalam konteks qobliyah subuh, ya, bahkan matahari sudah terbit. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga mungkin pada suatu ketika seseorang ya terlewatkan dari melaksanakan qobliyah zuhur, ya, qobliyah zuhur. Maka apa yang harus dilakukan ketika terlewatkan dari melaksanakan qobliyah zuhur, yaitu yang 4 rakaat tadi karena satu uzur, ya, maka hendaknya 4 rakaat qobliyah zuhur tersebut tetap dikerjakan betapapun sesudah melaksanakan sholat zuhur, ya. Dan itulah yang pernah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan, kana idza lam yusalli arba'an qabla zuhri shallahunna ba'daha, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau tidak melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, maka Rasulullah melaksanakan 4 rakaat tadi itu sesudah sholat zuhur, ya, karena satu uzur, ya, dilaksanakan qobliyah zuhur tadi itu dilaksanakan sesudah sholat zuhur. Begitu pula bisa jadi seseorang yang biasa melaksanakan ba'diyah zuhur, ya, 2 rakaat, karena satu hal, karena satu uzur tidak melaksanakannya, terlewatkan dari 2 rakaat ba'diyah zuhur tersebut, maka hendaknya, ya, ba'diyah zuhur tersebut dikerjakan, tetap dilaksanakan betapapun waktunya sudah habis, ya, misalnya sudah masuk asar, ya. Dan itu juga pernah terjadi, ya, dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, karena satu uzur beliau melaksanakan 2 rakaat ba'diyah zuhur tadi dilakukan sesudah asar. Dan karena itu dipertanyakan oleh salah seorang istri beliau yang namanya Ummu Salamah, ya, ketika mendapati Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat sesudah asar, maka Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 2 rakaat tersebut. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya binta Abi Umayyah, sa'alti 'anil raka'ataini ba'dal asri. Wahai putri Abu Umayyah, engkau tadi bertanya tentang 2 rakaat yang aku kerjakan sesudah asar. Fa innahu atani unasun min bani Abdul Qais. Ya, ketahuilah sesungguhnya tadi itu ada orang-orang dari Bani Abdul Qais. Fasyaghaluni an rak'ataini lataini ba'da dhuhri. Ya, mereka menyibukkan aku sehingga tidak sempat melaksanakan 2 rakaat sesudah zuhur. Fahuma hatani. Oleh karena itu 2 rakaat tersebut aku kerjakan sekarang. Ya, 2 rakaat tersebut aku kerjakan sekarang, dan itu dilakukan adalah sudah asar. Dan ini menunjukkan bahwa sholat-sholat yang tadi disebutkan, ya, yang masuk dalam kategori muakkadah tadi itu betapapun sunnah, tapi hendaknya senantiasa dijaga, dilaksanakan, ya. Ketika terlewatkan karena satu uzur, begitu uzur itu sudah hilang, hendaknya, ya, sholat tadi yang terlewatkan tadi tetap dikerjakan betapapun waktunya sudah habis, ya. Niat kita adalah qadha, ya. Demikian jamaah sekalian rahiman rahimakumullah.
Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk menjaga ya salat sunnah rawatib, khususnya adalah yang muakkad atau muakkadah. Mudah-mudahan manfaat. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.